Judith Polgar adalah pecatur wanita terbaik sepanjang masa, dan sebagian besar publik setuju. Dia satu-satunya pecatur wanita yang mampu bersaing di turnamen terbuka dan mampu mengalahkan juara dunia seperti Karpov, Kasparov, Anand Kramnik, dan Boris Spassky. Seberapa kuatkah Judith Polgar? Mari kita simak partainya. Lawan yang dihadapi adalah Alexei Sirov, pecatur agresif mengawali dengan E4. Game yang terjadi pada tahun 1994 berlangsung dalam tema Sisilia. Judith Polgar mengembangkan kuda, menawarkan pertukaran kuda. Kuda C3, D6. Apabila hitam terlebih dahulu mengembangkan kuda raja, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, putih langsung menukar kuda, pion kali kuda, lalu pion menyerang kuda, kuda lari, dan kuda E4. Dan kemungkinan yang kedua, permainan mengarah ke variasi Spesnikov, kuda B5, pion D6, gajah F4, E5, gajah G5. Kita kembali. Memasuki langkah ke-6, hitam telah membangun formasi pion yang solid di sentrum. Ini membuat putih berpikir lebih keras lagi jika ingin menekan di sentrum. Alexei Sirov mengambil langkah agresif di sayap raja dengan G4. Judith menjawab dengan tenang, pion A6. Sirov melanjutkan dengan pengembangan gajah, membuka kemungkinan raja rokade ke sayap menteri. Judith menjawab kuda E7. Mengapa kuda tidak ke F6? Ada dua alasannya. Pertama, jika kuda ke F6, putih mendapat tempo dengan dorong pion G5. Dan yang kedua, jika kuda ke E7 akan mendukung kuda C6. Sekarang kita berada di langkah ke-7. Sirov menganggap bahwa kuda di E7 adalah posisi yang buruk bagi hitam. Judith bisa menukar kuda di D4, dan apabila terjadi pertukaran, kuda E7 bisa ke C6. Oleh karena itu, Sirov mengundurkan kudanya. Judith lalu menekan di sayap menteri dengan B5, menguasai petak C4 dan membuka kemungkinan mengusir kuda dengan B4. Putih F4, mendukung pion G4 dan mencegah perwira hitam ke petak E5. Judith mengembangkan gajah ke B7, sebuah langkah yang tenang tapi berbahaya bagi putih karena mengancam pion E4 jika kuda diusir dengan B4. Putih mengantisipasi dengan menteri F3, dan langkah yang brilian dari Judith, G5. Langkah ini benar-benar menggagalkan rencana putih. Hitam sekarang bersiap memukul pion F4. Jika pion didorong F5, kuda mendapat tempo menyerang menteri. Dengan rencana selanjutnya pion B4 mengusir kuda yang menjaga pion E4. Apabila menteri ke G2 tetap ingin melindungi pion, maka pion usir kuda. Kuda lari, pion dipukul, pion G memukul, kuda pukul pion F5. Pion terkena pining dari gajah. Oke, hal ini tidak terjadi. Di langkah ke-11, Sirov memukul pion. Kuda menyerang menteri. Menteri G2. Pion usir kuda. Kuda mundur. Dan sebuah langkah yang menunjukkan Judith Polgar berbeda dengan pecatur wanita lainnya. Pion H5. Ini merupakan titik balik dari keunggulan hitam, memanfaatkan menteri yang terkena shadowing dari gajah. Jika pion empasan, pion F5, pion E4 mendapat serangan dua kali. Pion kali pion, kuda kali pion. Hitam memiliki sepasang kuda penyerang. Atau jika di posisi ini putih melindungi pion dengan kuda G3,
Kuda memukul pion G4 sambil menyerang gajah. Gajah mundur. Menteri B6 mengontrol diagonal B6 G1 sekaligus melindungi pion B4 dan membuka peluang rokade ke sayap menteri. Anda bisa lihat betapa dinamisnya pergerakan perwira hitam. Kita kembali. Setelah hitam dorong pion H5, Shiroh memukul pion H5. Kuda F5 menyerang gajah. Gajah mundur. Pada posisi ini, Judith Polgar mulai menawarkan pertukaran menteri dengan memukul pion G5. Dengan ide kuda Royal Fork di F3 apabila menteri dipukul. Putih lanjut dengan kuda menyerang gajah. Polgar kembali menemukan langkah cantik. Kuda E3 menyerang menteri dan pion C2. Jika menteri dipukul, kuda skakmat. Shiroh terpaksa membawa menterinya ke G3 dan hitam mendapat benteng setelah pertukaran menteri. Kuda skak, Raja D1, dan hitam mendapat benteng. Lalu kuda juga memukul gajah. Hitam unggul kualitas. Polgar lalu melakukan penyelamatan kuda dengan dorong B3. Pion B3 dipukul. Kuda kali pion. Raja menyerang kuda. Kuda mundur. Pertukaran kuda. Permainan menjadi lebih sederhana, di mana hitam akan memanfaatkan keunggulan sepasang benteng melalui tekanan jalur. Sepertinya putih tinggal menunggu waktu untuk menyerah. Alexis Shiroh mengalihkan gajah ke diagonal E1 A5. Dilanjutkan dengan kuda F3, berpura-pura menyerang gajah, tetapi tujuan sebenarnya kuda ini adalah ke petak D4. Gajah C3 dan kuda D4, posisi yang sangat strategis bagi kuda. Shiroh membawa rajanya ke D3 dan gajah hitam ke D6, lalu gajah G2 dengan ide dorong pion E5 menyerang gajah dan benteng. Tetapi Polgar mematahkan ide dari Shiroh dengan gajah E5 menutup pergerakan pion. Shiroh hanya menunggu kesalahan dari Judith. Dia lantas membawa rajanya ke C4, direspon dengan raja E7. Jika raja kali pion, benteng skak, raja B4, benteng skak, raja A4, benteng kembali skak, raja A3, kuda skak, raja mundur, gajah kali gajah, pion kali gajah, benteng skakmat. Maka dari itu, raja tidak memukul pion C5, tetapi membawa bentengnya mengontrol jalur A. Lalu kuda C6 menawarkan pertukaran gajah. Posisi putih sudah tidak memiliki harapan dan membuat Alexis Shiroh menyerah. Sebab jika dilanjutkan, misalnya gajah ditukar, kuda kali gajah, skak, raja C3, pion A melaju, benteng A3, benteng menyerang kuda dan gajah di belakangnya, gajah H3, pion A4. Nampak jelas keunggulan hitam. Sebuah pertunjukan yang menginspirasi dari Judith Polgar.